Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'sa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang dipilih Allah Ta'ala dari sekian makhluk-makhluknya, dipilih dengan kenikmatan iman, dengan kenikmatan Islam, dengan ketakwaan Allah Ta'ala. Yang pertama, marilah kita selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala yang telah berikan pada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak dan barokah, baik dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan pengajian kita untuk malam hari ini. Terakhir sampai surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat yang ke-56. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-57. Di dalam ayat yang ke-57 Allah berfirman, Fayauma indin, maka pada hari ini yang dimaksud adalah hari kiamat. La yang fa'ulan dinandolamu, tidak akan memanfaati, tidak akan berfaedah alladzina dolamu, kepada orang-orang yang dolim, kepada orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang munafik. Apa yang tidak bermanfaat? Ma'dirotuhum, undur-undur alasan-alasan yang mereka kemukakan. Walahum yusta'tabun, dan tidaklah mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Di dalam tafsirnya Allah menjelaskan, pada hari kiamat tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka mendolimi pada diri mereka, bi kufrihim, dengan kekafiran mereka. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang mendolimi diri mereka. Wa ingkaihim al-ba'ta, dan pengingkaran mereka, ketidakpercayaan kepada hari kebangkitan. Apa-apa yang mereka besok udurkan, mereka tidak akan diterima. Contoh, kalau pada zaman sekarang ketika masih hidup di dunia,
ada orang yang beriman, ada yang tidak beriman. Seandainya yang tidak beriman itu ditanya, seandainya agamanya non-Islam, kenapa kamu tidak Islam? Loh, bapak saya kan non-Islam, ya. Saya mengerti bapak saya, ada yang beralasan begitu. Kenapa kamu tidak sholat? Menganggap bahwa saya sibuk bekerja, nggak sempat sholat. Kenapa kamu tidak ngaji? Wah, ngaji itu manfaatnya apa tuh? Ya, itu adalah makdiroh alasan mereka ketika masih hidup di dunia. Mereka mengemukakan berbagai macam alasan yang intinya mereka tidak mau beriman kepada Allah. Lah besok ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar, Allah kumpulkan semua manusia dari yang awal sampai yang akhir, yang beragama apapun, yang secara garis besar dibagi dua, yaitu yang iman dan yang tidak iman, yang Islam dan yang non-Islam. Ya, dikumpulkan semuanya, dikembalikan ke hadapan Allah. Orang-orang non-Islam juga dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena berasal dari Allah, tidak dikembalikan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan ketika dikisah di hadapan Allah, standar atau alat yang digunakan untuk menghisab adalah kitabullah, kitab-kitab Allah yang berlaku pada zaman-zaman nabi-nabi yang datang dari Allah. Untuk menghisab umatnya Nabi Nuh, Allah akan gunakan aturan Allah yang diturunkan kepada Nabi Nuh. Untuk menghisab umatnya Nabi Musa juga demikian, termasuk nanti pada orang-orang akhir zaman. Pada zaman Rasulullah Muhammad sampai hari kiamat, itu standarnya adalah Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang dia punya keimanan, kemudian keimanannya itu dibuktikan dengan amal-amal soleh, dengan mempraktekkan, mengamalkan ajaran-ajaran Quran dan Sunnah, maka dia akan diterima sebagai amal kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang mereka beriman kemudian ada sebagian yang tingkah lakunya sesuai, ada yang tidak sesuai, maka yang tidak akan ditolak, akan ditinggalkan oleh orang. Makanya Nabi bersabda, man amila sholihan, ya, barang siapa yang beramal kemudian laisa fihi amruna fawaradun, yang tidak ada tuntunan dari kami Nabi, maka dia akan tertolak. Kemudian bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, semua amalnya ditolak Allah. Kenapa? Karena mereka tidak punya keimanan, ya. Terus mereka nanti akan berputus dengan undur-undur dengan alasan yang sudah mereka lakukan di dunia. Nah, kalau ketika di dunia mereka ya mungkin seakan-akan undurnya akan diterima oleh manusia, tapi tidak demikian ketika besok sudah ada di hari kiamat. Jadi yang diterima hanya orang-orang yang beriman, kemudian mengamalkan amalannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah dalam kitab suci. Kemudian ayat yang senada, ayat yang sama maknanya bisa kita lihat pada surat Ghafir atau surat Mu'min, surat yang ke-40 ayat yang ke-52, yang berbunyi yauma la yanfa'u dzolimina ma'dziratuhum. Hari kiamat itu adalah hari yang tidak akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang zalim, ma'dziratuhum, yaitu alasan-alasan mereka. Kemudian walahum laknatu walahum su'udah,
karena mereka alasan tidak bisa diterima, maka mereka akan mendapatkan laknatnya, kemurkaan dari Allah Ta'ala, dijauhkan dari belas kasihnya, dijauhkan dari surga, sehingga mereka akan masuk ke dalam neraka. Itu adalah su'udah, ya, negeri, wilayah, tempat yang yang jorok, yang penuh dengan berbagai macam penyiksaan. Jadi makdirah mereka, alasan mereka itu tidak akan diterima, ya, meskipun mereka dengan beralasan macam-macam lah. Lah saya dulu ketika di dunia hidupnya di negara non muslim, saya hidupnya di Cina, saya hidupnya di Korea Utara, ya, atau hidupnya di tempat-tempat yang lain, ya. Bapak saya tidak ngajar saya dengan Islam, ya, atau saya sibuk bekerja dan sebagainya, ya, itu udurnya tidak akan diterima. Lah kalau orang beralasan tidak diterima, maka nanti akan mendapatkan balasan, yaitu siksaan. Ya, seperti kita nih, contoh saja. Kalau kita itu melanggar lampu lalu lintas, ya, kemudian ketangkap oleh Pak Polisi, ditanya, kenapa kamu merah kok kamu jalankan? Enggak. Terus berudur, saya kira hijau kok. Enggak. Nah, maka kemudian nggak diterima, ya didenda. Enggak. Nah, demikian juga ketika orang-orang kafir, orang munafik itu udur mereka tidak diterima, maka akan didenda, dikasih sanksi, yaitu masuk ke dalam neraka. Sehingga pelajaran yang kita ambil, meskipun kita ini adalah orang yang beriman, tetap harus waspada, ya. Apa yang diwaspadai? Semua perkataan, perbuatan kita harus ada dasarnya. Supaya apa? Supaya diterima Allah, ya. Hingga besok kalau ditanya bisa menjawab, ya. Termasuk dalam penggunaan nikmat-nikmat, nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat harta benda, semua digunakan di tempat-tempat yang diperintahkan Allah supaya besok mudah untuk mempertanggungjawabkan. Karena kalau tidak diterima tanggung jawabnya, sekali lagi akan menjadi petaka, akan menjadi musibah, akan jadi siksa bagi kita. Kemudian setiap orang akan membaca kitabnya sendiri-sendiri sebagai bukti pada hari kiamat. Kalau orang itu menuduh orang, kemudian tidak ada bukti, maka orang yang dituduh dapat melepaskan diri. Tapi kalau ada buktinya, ada saksinya, ya, maka orang tidak akan bisa melepaskan diri karena ada bukti-buktinya. Lah salah satu bukti yang akan besok digunakan Allah untuk menghisab kepada masing-masing manusia adalah kitabnya masing-masing. Kitab rekaman perbuatan dia sejak lahir sampai mati, ya, akan tertulis, entah itu perkataannya, perbuatannya, entah yang besar, entah yang kecil, entah yang kelihatan maupun yang tidak, nah, semuanya akan ditulis oleh malaikat hafadhah di dalam kitab kita masing-masing. Kemudian besok pada hari kiamat akan dibukakan di depan kita, sehingga Allah berfirman di surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-13 dan 14, wa kullu insanin, dan tiap-tiap manusia termasuk kita alzamnahu ta'irahu, kami lazimkan, kami kalungkan ta'irahnya, yaitu burung bimakna kitab, bimakna catatan amal, fi unuqihi, di dalam lehernya, dikalungkan di leher kita masing-masing.
wa nukhrijulahu yaumal qiyamah kitaban, dan besok pada hari kiamat kalau keluarkan itu dalam bentuk kitab yang yalqahu Allah berikan kepadanya dalam keadaan mansuron, terhampat, terbuka di depan mereka masing-masing. Kitab kita akan diletakkan secara terbuka di depan kita. Terus kemudian Allah berfirman, perintah pada kita, iqra kitab, wes bacalah kitabmu masing-masing, tanggal berapa, di mana, bersama siapa, kamu berbuat apa. Semua direkam oleh malaikat hafadhu. Hitunglah, ya. Kafa bin nafsika yauma alaika hasiban. Cukup bagi dirimu pada hari ini atas kamu sebagai penghitung. Hitungan dhewe kono. Kira-kira amalmu antara yang baik dan yang buruk banyak mana? Ya. Saya contohkan untuk ilustrasi saja. Ada seseorang yang kerja di satu perusahaan, gajiannya tanggal 1. Sebelum tanggal 1 jur kasbon mawon. Ya. Kasbon tanggal 5, kasbon tanggal 10, kasbon tanggal 15, kasbon. Terus akhir bulan atau awal bulan berikutnya pas mau gajian arep kasbon. Kemudian yang ngurusi keuangan bilang, Mas, kasmu itu kasbonnya sudah 5 juta, gajimu mung 2 juta. Ora gajian gue tombokan, ya? Dia ora gajian tak apa? Tombokan tombok 3 juta, ya. Nah demikian juga nanti kalau orang-orang awet di hadapan Allah, kebaikannya tidak ditulis, dosanya ditulis terus, maka akan jomplang. Sehingga dikatakan, sebagian katakan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan dihisab, tidak ditegakkan timbangan. Kenapa? Sudah jelas apa? Jelas banyak keburukannya, jelas penghuni neraka. Ya. Nah, sedangkan kita orang beriman akan dikisap saja. Itu ada 2. Yang pertama, hisab secara garis besar. Itu kalau kita sholatnya sudah bagus, cukup, maka yang lain tidak perlu dikisap. Ya. Tapi kalau sholatnya tidak baik, terus kemudian dikisap dengan detail, mayusab yuhlak, barang siapa yang dikisap dengan detail, maka dia akan celaka. Makanya monggo kita semuanya berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Terus kembali pada ini, jadi bukti utama yang digunakan Allah adalah amal-amal catatan kita yang sudah kita perbuat masing-masing. Terus kemudian manusia akan menjadi saksi dirinya sendiri. Selain ada bukti yang namanya kitab catat amalan, maka kita juga ada saksi masing-masing. Saksinya banyak, mulai dari pribadi kita masing-masing, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk barang-barang, termasuk nanti Nabi Muhammad sebagai saksi kita. Di surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat 13 sampai 15 dijelaskan, Dunam Paulinsano yawanen bima kota akan dikabarkan kepada setiap manusia pada hari ini bima kodama, dengan apa yang di dalam makna telah dikerjakan, maka dan juga yang ditinggalkan bimakna yang disunahkan, yang dicontohkan kepada orang lain. Jadi nanti yang dihitung itu tidak
cuma amal dan perkataan kita, tapi termasuk sunnah-sunnah kita. Yang mana sunnah-sunnah itu biasanya lebih banyak dibanding dengan perbuatan kita. Sehingga kalau kita di dalam Islam ini mampu untuk mensunahkan sunnah-sunnah yang hasanah, akan mendapatkan tambahan-tambahan sebagaimana dijelaskan Nabi, man sana fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mereka mensunahkan di dalam Islam dengan sunnah yang hasanah, walahu ajruha, maka baginya ada pahalanya. Pahala dari amal tadi ditambah dengan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya dengan perbuatan yang sayyi'ah, wa man sana bil sunatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mensunahkan dengan sunnah yang sayyi'ah, sunnah keburukan, maka falahu wizruha, maka baginya itu dosanya, wa wizru man amila ba'daha, dan juga ditambah dengan dosa-dosanya orang yang mengalah setelahnya tanpa mengurangi dosanya orang yang mengalah setelahnya. Makanya pentingnya kita mensunahkan dengan sunnah yang hasanah. Kemudian alan nasi basiroh, atas dirinya sendiri, basiroh mereka itu melihat. Jadi setiap orang itu akan melihat pada pribadinya masing-masing. Bahkan nanti di surat Yasin dikatakan bahwa al-yauma akmatu al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuhum wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini Allah Ta'ala akan kunci mulut kita, ya. Mulut yang ketika di dunia untuk bicara saat itu tidak bisa bicara. Terus yang bicara apa? Waktu kayu adihim, yang bicara adalah tangannya. Watas satu arjulum, dan yang menjadi saksi adalah kakinya. Jadi kaki kita akan menjadi saksi perbuatan kita, ya. Walau alqom ma'andiroh, meskipun mereka mengajukan beralasan dengan berbagai macam alasan-alasan. Loh, kamu kok dulu nggak sholat? Lah katanya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting nanti agamanya Islam. Terus saya nggak sholat, gitu. Loh, kamu kok nggak ngaji? Lah katanya yang penting sholat. Gitu. Kenapa kamu nggak infak? Oh, aku melarat kok kon infak, atau yang lainnya. Nah, ketika mereka di dunia bisa beralasan, tapi ada di hadapan nggak bisa beralasan. Makanya monggo kita semua, termasuk saya, berusaha untuk semakin banyak-banyak menggunakan kesempatan untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nanti masa ketika sudah sampai di hadapan Allah Ta'ala. Terus kemudian tidak ada alasan bagi orang kafir, oh saya dulu karena ketika di dunia dilahirkan dari orang kafir, bapak saya kafir, kemudian saya kafir, kan yang salah bukan saya, yang salah ya bapak saya masuk neraka, gitu. Nah, kemudian Allah akan bantah, Allah akan berikan penjelasan. Lihat kandani, ya memang dulu kau tuh lahir dari orang tua yang kafir, tapi ketika kau umur 120 hari di kandungan ibu kan sudah janji dengan saya toh, bahwa kamu meyakini bahwa aku sebagai Tuhan, ya. Maka di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-117 sampai 174 dijelaskan, wa in akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim.
Dan ketika Allah Ta'ala mengambil dari anak Adam ketika mereka masih berada di punggung-punggung bapaknya, dzurriyyatahum, yaitu keturunannya, wa ashhadahum ala anfusihim, dan bersaksi atas mereka atas diri-diri mereka. Jadi semua anaknya orang kafir, orang beriman siapapun ketika usianya 120 hari di kandungan ibunya dan orang tiupkan roh, terus Allah bertanya, wahai calon manusia, alastu birobikum, adakah tidak aku Tuhan kamu? Hei calon manusia, apakah kamu mengaku bahwa Allah adalah Tuhan? Kalau kemudian calon-calon itu berkata, bala, oh ya, ya Allah, kami mengakui, syahidna, kami menyaksikan, ya. Jadi sejak itu sudah ada ikatan pengakuan bahwa Allah sebagai Tuhannya. Ayakulu yaumal qiyamah, supaya mereka tidak berkata pada kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, oh kami dari itu kami lupa. Jangan sampai nanti ketika hari kiamat terus mereka tidak mengakui kalau itu sebagai Tuhannya. Saya dulu lahir di Uni Soviet ketika zaman komunis, ya. Bapak saya seorang ateis, nggak beragama, nggak bertuhan, ya. Saya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa melakukan syariat Islam, tidak ada alasan, ya. Nah makanya kalau kita sedang di dunia ini harus mencari syahid-syahid saksi yang besok bisa meringankan kita. Kemudian autakulu, atau kamu berkata sebagai alasan, innama asroka abauna, sesungguhnya tiada lain yang musyrik itu bapak-bapak kami, mingkopmu dari sebelumnya, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami ini adalah keturunan anak-anak dari mereka. Apa tuh nabi ma fa'al mubtilun, adakah kemudian kami akan dihancurkan, dibinasakan di saat dengan sebab bapak-bapak kami telah musyrik. Anak wong Hindu secara umum itu jadi Hindu. Demikianlah yang lainnya, Buddha, Kristen, Katolik, atau yang lainnya. Nah, maka kemudian didoktrinkan oleh bapak-bapak mereka dengan agama-agama mereka, ya. Maka juga di dalam sebuah hadis Nabi katakan bahwa anak itu awalnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu maulatan yuladu al fitrah. Fa'abawahi, maka bapak ibunya yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dari yang fitrah Islam, terus bapaknya Yahudi dijadikan Yahudi. Bapak ibunya Nasrani juga begitu. Nah kalau zaman sekarang bapak ibunya Hindu, ya anaknya didik jadi Hindu. Udah ya begitu, ya. Meskipun seperti itu, Allah tidak menerima alasan mereka. Mereka siapa? Mereka anak-anaknya tadi, ya. Tetap tidak ada alasan. Wa kadzalika nufasul ayati, dan demikian itulah atau menjelaskan kami walaupun supaya mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Maka Bapak Ibu, kalau penjenengan sok buka di YouTube, kami ada beberapa kejadian yang luar biasa. Ada seorang bayi ketika mau dibaptis malah andan, ya, malah masuk Islam. Ada juga anak kecil, kemudian dia pergi ke seorang ustadz, kemudian Islam.
ya, dan sebagainya. Jadi hal yang luar biasa artinya nggak biasa. Gitu. Itu ada orang-orang yang diselamatkan dari kekafiran. Nah makanya kita, anak-anak kita atau kita sendiri harus bersyukur karena kita lahir ke dunia, dilahirkan lewat rahimnya ibu-ibu yang sudah beragama Islam, sehingga kita sudah Islam dari awalnya, ya, itu harus disyukuri. Ya meskipun mungkin bapak ibu kita tidak pandai agama, tapi kita itu dalam keadaan sudah Islam, sehingga ketika kita mau sholat itu biasanya nggak banyak rintangan. Nah beda dengan orang-orang yang dilahirkan dari keluarga yang non Islam, ya, mau Islam itu kadang-kadang kan banyak rintangan-rintangan tadi, ya. Jadi mari kita semuanya mensyukuri kenikmatan berupa dilahirkan dalam keadaan Islam. Kemudian tadi udurnya orang kafir dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu karena dulu bapaknya orang non-Islam, undur seperti itu tidak dapat diterima oleh Allah Ta'ala. Mereka tetap akan dimasukkan di dalam neraka karena mereka tidak beriman. Kemudian akibat mengikuti nenek moyang, mulai dari bapak, nenek, ya, sampai nanti yang ke atas sana, ya, yang kemudian sekarang sedang memviral tentang bab masalah budaya. Sebagian mengatakan bahwa namanya budaya itu adalah hasil olah pemikiran manusia yang diyakini kebaikannya yang dapat memberikan kemaslahatan kepada manusia. Tadi dikatakan hasil pola pikir manusia, ya, bahwa pola pikir adalah pola pikir yang tidak sempurna, buktinya selalu berubah. Contoh mawon, ibu-ibu Bu, sakniki panjenengan nek gawe sego niku nganggo kendhil napa nganggo magicom? Sebabnya nopo? Itu namanya tidak melestarikan budaya nenek moyang. Gitu, sing panen nganggo anane napa nganggo arit? Niku jenenge tidak melestarikan budaya nenek moyang. Gitu. Ya memang namanya budaya memang berkembang. Sekarang orang mencuci pakai sikat maupun nggo mesin cuci. Nggo sikat berarti kan didit. Kita Bu, benar. Jadi memang budaya itu tidak harus dipertahankan. Kalau ada yang lainnya yang lebih baik, kita yang lebih baik, gitu. Zaman mokok cik godhog nopo sego cik nganggo kendhe cik nganggo semprong, nggih, cik nganggo kayu nggih kesuwen, ngoten lho. Zaman bukan zaman lagi, ngoten. Nah makanya kemudian budaya nenek moyang itu kalau sudah tidak sesuai dengan zaman, orang akan meninggalkan sendiri, orang sadikon meninggalkan sendiri, gitu Pak. Zaman dulu kalau punya anak masuk angin dibuatkan into, gimana nih? Ini tidak apa semua into. Sekarang udah enggak zamannya. Orang punya anak kecil lahir, kemudian di tempat tidurnya dikasih sapu. Itu dulu yakinnya seperti itu. Sekarang orang Solo begitu nggak mau, tinggalkan sendiri, gitu. Ya. Nah makanya kita juga Bapak Ibu, Allah tahu zat yang lebih pintar dibanding dengan manusia, sehingga budaya manusia kalau bertentangan dengan Allah maka itu yang harus diganti. Kenapa? Enggak efektif, enggak efisien, gitu.
tadi karena yang namanya pola pikir manusia itu terbatas, ya. Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Fir'aun, nah itu, ini kalau kita hubungkan dengan keluarga dulu, dengan bapak ibu, ya, sebentar. Jadi ketika orang itu ditanya oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-170, wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan, diperintahkan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang diturunkan Allah, ya. Kalau mereka berkata, Allah banat tahu ma alaihi ma alfaina ali abana, kami akan mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan, diajarkan, dilakukan oleh bapak-bapak kami. Terus Allah bertanya, loh, awalau kana ahum layak kelosaian, loh kalau bapak-bapak mereka enggak tahu suatu bagaimana? Walayatun, dan bapak mereka tidak bisa memberikan petunjuk, ya. Jadi karena mereka itu dalam beragama atau berkeyakinan biasanya baru tingkat meraba-raba. Kalau dalam bahasa elo baru mempunyai nama hipotesa, kira-kira, ya. Namanya hipotesa itu perlu ada pembuktian, belum tentu benar, ya. Contoh lagi nih, ketika orang itu merasa takut, maka mereka mencari perlindungan. Terus kemudian mereka menciptakan kira-kira siapa yang bisa melindungi saya. Maka tumbuh namanya rasa karso, terus cipto, ya. Duwe rasa takut, terus duwe karso. Apa karsonya? Ingin mencari perlindungan, terus mencipta gawe dewi pelindung-pelindung yang diyakini bisa memberikan pertolongan. Sehingga terus muncul kepercayaan animisme, dinamisme. Oh, kira-kira nang nggon gede iki kira-kira enek sing tunggu. Sapa sing tunggu? Sing tunggu kuwi ula gede sirahe kaya boyo. Nah, kita malah sudah gitu. Mbak saya dulu juga begitu. Ya, depan saya itu dulu katanya ada yang tunggu namanya Mbah Jenggot. Lho kok nanti mergone jenggotnya dulu sak dengkul. Ya, itu begitu. Nah, kalau itu diikuti pada itu tidak valid, maka kita akan jadi celaka. Ya, makanya mohon kita semuanya, warisan nenek moyang kita atau tradisi-tradisi moyang kita yang cocok dengan agama, mari kita lestarikan dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Contohnya gugur gunung atau gotong royong, monggo silahkan dilestarikan. Wewek atau istilahnya pager mangkok, ya. Wewek jalan kepada tetangga, monggo dilestarikan tapi dengan niat yang ikhlas, ya. Sedangkan yang tidak cocok harus kita ubah supaya tidak menjadi penyesalan besok pada hari kiamat. Kemudian selain itu orang menyimpang itu berdasarkan karena mengikuti para pemimpin yang kafir, contohnya Fir'aun. Pada zaman Nabi Musa, ya, maka kita tahu di Mesir itu rajanya namanya Fir'aun. Fir'aun membuat suatu peraturan, ya. Bahkan peraturan itu diyakini bisa menjadikan
negara Mesir menjadi negara yang adil dan makmur. Ya. Terus kemudian prakteknya apa? Prakteknya ternyata di sebagian hal itu mereka banyak menyembah kepada berhala. Bahkan Fir'aun menyatakan bahwa dia sebagai Tuhannya. Kenapa? Karena mereka atau dia kan merasa yang bisa memakmurkan negara Mesir. Nah, pemimpin model Quran seperti itu zaman sekarang kira-kira ada apa tidak ada? Tidak. Jadi banyak pemimpin yang mereka merasa hebat, bisa menjadikan negaranya makmur sebagaimana pada zaman Fir'aun. Maka kemudian Allah jelaskan di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 97, ila fir'auna wa ma'ihi. Nabi Musa perintahkan kepada Nabi Musa kepada Nabi Musa untuk mendakwahi kepada Fir'aun dan rakyatnya. Tetapi fattaba'u amra Fir'aun, mereka penduduk Mesir pada waktu itu sama mengikuti pada perintah-perintahnya Fir'aun. Padahal wa ma amru Fir'auna birosid, ya, dan tidaklah perintahnya itu dengan petunjuk, maksudnya tidak ada dalilnya, dasarnya sampai di akhirat, ya. Jadi rakyat-rakyat Mesir pada waktu mengikuti Fir'aun untuk melakukan berbagai macam perbuatan termasuk menyembah berhala, ya. Nah, padahal menyembah berhala itu termasuk larangan dalam agama kita, ya. Makanya nanti pada zaman-zaman sekarang juga begitu, di berbagai negara banyak pemimpin-pemimpin yang dengan konsep-konsepnya merasa bisa untuk memakmurkan negara, kemudian menafikan keberadaan Allah. Ya, makanya kita semuanya jangan sampai meyakini seperti itu. Sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa kalau penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa, Allah akan memakmurkan negeri itu. Walau amanu ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi, ya. Dan kita bisa menunjukkan beberapa negara-negara yang penduduknya banyak yang beriman, kemudian Allah limpahkan berbagai macam kenikmatan, ya. Nah, itu banyak penduduk yang tidak beriman tapi juga kaya raya, seperti negara maju dengan teknologi seperti itu, yaitu makmurnya dalam bidang jasmani saja, dalam bidang ekonomi, ya. Tapi dalam bidang hati, ketenangan ya belum tentu, ya. Nah, beda dengan negara yang banyak penduduknya beriman dan bertakwa, insya Allah akan sejahtera, makmur, lahir dan batin, dunia sampai di akhirat, ya. Terus kemudian penyesalan para pemimpin di hari kiamat. Ketika para pemimpin dikumpulkan di hari kiamat, ya, maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dulu telah dikuasai ketika di dunia. Pak Lurah akan dimintai pertanggungjawaban dari rakyat satu kelurahan. Pak Camat juga begitu, satu kecamatan. Pak Bupati, Gubernur, sampai Presiden, sampai Raja, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin luas wilayahnya akan semakin berat tanggung jawab.
jawabnya. Ya. Terus kemudian Nabi bersabda tentang bab pertanggungjawaban. Mamin walin, tidaklah dari wali bermakna pemimpin, ra'iyatan minal muslimin yang diberi kekuasaan atau penggembaan dari orang-orang yang muslim. Kemudian fayamutu wawa ghusun, dan dia mati dalam keadaan ghusun, menipu khianat kepada rakyatnya. Illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah akan haramkan dia untuk masuk ke dalam surga. Jadi pemimpin-pemimpin yang diberi jabatan untuk memimpin kok kemudian mereka khianat, itu tidak akan masuk surga. Maka kalau kita ingat kembali kisahnya Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, ya, tiap hari adanya cuma turba-turba dan turba, melihat kehidupan rakyatnya, ya, sampai suatu saat ketemu dengan seorang janda yang punya beberapa anak, yang malam itu belum makan sampai dia merebus batu untuk mengelabi anaknya yang kelaparan. Singkat cerita, Umar tahu, kemudian Umar sebagai pemimpin, sebagai khalifah, kemudian merasa salah, ya, dan kemudian dia mengambil sendiri gandum di gudang Baitul Mal, dibawa sendiri, diserahkan sendiri sebagai penebus dari kesalahannya. Nah, makanya kita juga begitu Bapak Ibu, kita termasuk adalah pemimpin rumah tangga kita masing-masing juga begitu, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita hubungkan dengan ayat tadi, orang-orang yang mempunyai pemimpin, ketika pemimpinnya salah, apa yang harus dilakukan? Kalau pemimpinnya salah, kemudian mereka diam, maka sama-sama salahnya, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Nah, ketika di neraka mereka nggak bisa berundur. Lah, ndek ben kula pemimpin kok salah. Lah kok marah elek kan? Nek deleke kula dipateni. Gitu, Pak. Nah, ya, memang itulah namanya resiko Bapak Ibu. Tapi resiko di dunia itu lebih gede dibanding dengan resiko di akhirat. Makanya nanti seperti Fir'aun punya patih namanya Haman. Haman itu orang yang selalu yes man kepada Fir'aun, selalu sendiko jauh, nggak pernah mengatakan salah, bener terus, itu. Kalau pengen 10 bener, langoni, gitu. Nah, bisa di sana akan jadi musibah, ya. Makanya monggo kita semuanya, termasuk kita ya, yang jadi pemimpin rumah tangga, mari kita semuanya harus saling tolong menolong dengan saling nasihat menasehati, ya. Yang jadi bapak ya, kalau diingatkan istrinya, anaknya, monggo untuk diterima dengan lego-lego, ya. Bapaknya salah diingatkan, monggo ditunggu. Loh, bapak kok minum tangan kiri? Ya ben to bapak apa-apa. Gitu. Ini bapak sing nggak bisa terima. Oh ya, lupa. Ya, makasih ya. Jadi kalau orang itu salah diingatkan terus menerima, itu namanya orang yang baik dan pengen jadi orang baik. Tapi kalau salah terus diingatkan, membikin dalil, alasan, bahkan menyalahkan bagi yang menyalahkan, jadi malah balik menyalahkan orang yang menyalahkan, maka itu tidak akan jadi baik. Ya, makanya monggo misalnya dibangun, dikondisikan di rumah tangga kita,
situasi dan kondisi yang memungkinkan kita bisa untuk saling mengingatkan dengan tulus hati, bukan dengan kebencian tapi dengan tulus hati. Yang diingat monggo maaf saja, nggak usah menyombongkan diri, jenenge wong nggone salah. Terus kita lanjutkan. Di hadis yang lain Nabi bersabda, innakum satahsuna ala imaratin. Sesungguhnya kamu kebanyakan itu sama ingin, sama pengen banget atas suatu kepemimpinan, pengen jadi pemimpin-pemimpin lurah, camat, bupati sampai presiden. Wasataknuna jabatan yaumal kiamah, tetapi itu besok akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Kenapa? Karena dimintai pertanggungjawaban. Mereka akan katakan halaka animalia, ma'agna anilah, ma'agna animalia, tidak akan mencukupi padaku hartaku. Kemudian halakan sosial dan menghancurkan kepadaku kekuasaanku. Jadi dengan adanya kekuasaan itu justru dia banyak dosanya, ya. Terus Nabi melanjutkan fanikma al-murdiatu, dan senikmat-nikmat sesuatu adalah ketika penyusuan, ketika diangkat disumpah jadi pejabat niku kata-katanya seneng apa seneng? Itu kata-katanya seneng, ning enten sing seneng, contohnya Abu Bakar, itu. Kemudian yang wabisatil al-Fatimah itu yaitu, dan yang paling enggak suka adalah penyakian. Kalau pas harus turun tahta, ya, maka itu sebagai sesuatu yang menyedihkan. Apalagi orang-orang yang mereka memang yun pangapunten gila kepada jabatan, ya, akan menyedihkan, akan merasa sedih. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ketika dia lengser justru bersyukur, alhamdulillah sudah tidak menjadi pejabat, ya. Kemudian terakhir, ya, keinginan orang kafir untuk menjadi orang Islam. Ketika sudah di akhirat, orang kafir melihat orang beriman, kemudian mereka bertaman, wah penak ya, ngerti orang ngono deh, mereka aku jadi wong iman, ya. Maka dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua dikatakan, rubama ya tullatina kamu laukanu muslim. Berapa banyak orang-orang yang kafir di dunia, ketika mereka sudah di akhirat, mereka pengen ngerti ono ndek ben aku nang donya dadi wong sing Islam, ya. Nah, ketika di dunia mereka belum sampai seperti itu, ya. Ngilmune rung tekan, petunjuknya belum sampai. Bahkan kadang mereka merasa bangga dengan kekafirannya. Itu ketika masih di dunia. Nah, makanya kita sampaikan Bapak Ibu, monggo kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat keislaman, atas nikmat keimanan, karena itu tidak diberikan kepada setiap orang. Innallaha tu'til mala ala malkibuhu wa mal lalkibuhu. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat harta benda dunia kepada siapapun, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tetapi waktu til imana ala malkibuhu, dan Allah hanya memberikan keimanan kepada orang yang dicintai. Makanya kita harus bersyukur diberi keimanan.
Kemudian di ayat yang lainnya dikatakan udkhulu fisilmi kafah. Masalah kamu dengan Islam secara kafah, artinya memang semuanya berproses. Maka mari kita harus meningkatkan keislaman kita. Semakin Islam semakin selamat di hadapan Allah. Mana-mana ucapan, perbuatan kita, sikap kita, sudut pandang kita yang belum islami, monggo diislamkan supados kita bisa mudah untuk mempertanggungjawabkan, ya. Kalau semua sudah Islam, ya dicatat, insya Allah amal itu yang akan jadi makdirah kita. Wahai hambaku, alam ya Allah, kamu dulu tak kasih apa untuk anak, untuk keluarga saya, untuk anak yatim, untuk fakir, semuanya benar, ya tinggal enak. Kamu dulu tak kasih anak, kamu ngapakan? Saya didik menjadi anak yang soleh dan solehah rampung, ya. Jadi semuanya akan diterima. Makdirnya adalah berupa amal-amal tadi, ya. Nah, kalau kita sudah begitu, insya Allah besok kita tinggal enak-enak, tidak perlu khawatir, ya. Dan semuanya kita semuanya dijaga Allah dari berbagai macam mafsadat kerusakan, terutama pada keakhiran sampai akhir hayat bersama anak kita dan keluarga kita masing-masing. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman malam ini. Kita akhiri, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi